Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang petani karet di Kabupaten Mandailing, Natal dibawa ke rumah sakit akibat mengalami luka tembak senapan angin. 2 TPS di Kota Medan menggelar pemungutan suara ulang karena ada pemilih yang tidak berhak namun ikut mencoblos. Panti asuhan Yayasan Almarhamah Medan Sunggal Kota Medan menjadi lokasi terpilih dalam program SCTV Cinta Anak Yatim 2024. Dua TPS di Medan menggelar pemungutan suara ulang pada hari Rabu lalu. Pemungutan suara ulang dilakukan lantaran ada pemilih yang tidak berhak namun ikut mencoblos. Satu persatu warga berdatangan kembali ke TPS 21 di Jalan Pabrik Tenun, Kelurahan Seputih, Medan Petisah untuk kembali menggunakan hak pilihnya. Kondisi yang sama juga terjadi di TPS 5 Kelurahan Titik Kuning, Medan Johor. TPS 21 Medan Petisah menyelenggarakan pemungutan suara ulang atau PSU lantaran 37 orang datang memilih dengan menggunakan KTP bukan warga Medan. Ke-37 orang itu datang berkelompok kemudian mencoblos surat suara Pilpres sebagai pemilih dalam kategori daftar pemilih khusus atau DPK. Sedangkan TPS 5 Medan Johor melaksanakan PSU akibat ulah 16 orang yang datang membawa kertas lembar C6 pemberitahuan memilih, kemudian diberi akses memilih. Namun belakangan 16 orang pemilik asli lembar C6 yang sebenarnya datang menggunakan hak pilih tersebut dengan menunjukkan KTP. Di Medan, tanggal 21 Februari 2024 telah dilakukan PSU pemungutan suara ulang di 2 TPS, TPS 05 Kelurahan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor, TPS 21 Kelurahan Seputih Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Di TPS 05 ini, di mana saat ini saya berada, persoalannya ada 16 pemilih yang melakukan pemilihan 2 kali dengan 1 nama. Yang pertama dilakukan pemilihan 16 orang datang secara berkelompok, bergerombol dengan hanya menggunakan C pemberitahuan saja tanpa menunjukkan KTP dan itu diakomodir oleh KPPS. Kemudian dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama selang waktunya datang lagi orang per orang dengan membawa KTP atas nama yang sama. Apakah yang 16 ini boleh mencoblos lagi? Tentu saja boleh, selama masih bisa menunjukkan memiliki KTP elektronik dan punya C pemberitahuan. Karena proses PSU di kedua TPS ini kami juga tetap memberikan dan mendistribusikan C pemberitahuan kepada DPT di wilayah 2 TPS ini. Di TPS 21 Seputih Medan Petisah terdapat 263 daftar pemilih tetap, sedangkan di TPS 5 Titik Kuning Medan Johor terdapat 211 daftar pemilih tetap. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Terkait dengan dugaan kecurangan dengan adanya pemilih gelap atau pemilih yang tidak berhak namun bisa ikut memilih, pihak Bawaslu Sumatera Utara belum menindak kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang meloloskan pemilih gelap. Bawaslu Sumatera Utara belum menegaskan adanya pelanggaran oleh penyelenggara pemilu, pemilih, serta indikasi tindak pidana dalam kasus adanya pemilih gelap di 2 tempat pemungutan suara di Medan. TPS 21 Kelurahan Seputih, Medan Petisah, dan TPS 5 Kelurahan Titik Kuning, Medan Johor. Sementara 2 TPS tersebut telah melakukan pemungutan suara ulang. TPS 21 Seputih melaksanakan PSU akibat masuknya 37 orang pemilih menggunakan KTP bukan warga Medan. Ke-37 orang yang datang secara bergerombol itu kemudian mencoblos surat suara Pilpres sebagai pemilih dalam kategori daftar pemilih khusus atau DPK. Sedangkan di TPS 5 Kelurahan Titik Kuning Medan Johor, PSU terjadi lantaran ulah 16 orang datang berbekal kertas lembar C6 pemberitaan memilih, kemudian oleh KPPS diberi akses memilih. Belakangan ke-16 orang itu diketahui bukan pemilik asli lembar C6, sebab pemilik sebenarnya datang dengan membawa KTP asli sesuai identitas yang tertera.
Ketua Bawaslu Sumatera Utara ketika dikonfirmasi terkait penindakan kasus tersebut menyatakan Bawaslu masih menangani sejumlah perkara pemilu dan penanganannya dilakukan secara berurutan. Indikasi pelanggaran pemilu ini lagi telusuri oleh jajaran kita dari Bawaslu Medan, dan bila mana nanti ada indikasi tersebut memang terbukti bahwasannya ada pelanggaran, maka ini akan ditindaklanjuti. Karena Bawaslu sendiri kan ada gakumdunya ya, gakumdu, dan akan diproses secara hukum. Data sementara Pak, apakah biasanya dirapatkan dulu Pak? Apa sudah dirapatkan oleh teman-teman di Bawaslu jajaran Pak? Persoalan pelanggarannya kan belum ada. Kita lagi mengumpulkan data, nanti untuk dikaji. Dari hasil pengkajian ini akan dilakukan keputusan, apakah dilakukan penelusuran atau bagaimana, apakah ini mengarah kepada pidana atau tidak. Mirisnya lagi diketahui pada pemungutan suara ulang Rabu lalu, petugas KPPS yang meloloskan sejumlah pemilih gelap ini masih bertugas. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Masih tentang pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang juga digelar di 2 kecamatan, yakni di Kabupaten Deli Serdang, dan langkah ini dilakukan karena surat suara di 2 kecamatan ini tertukar pada saat pencoblosan 14 Februari lalu. Pemungutan suara ulang berlangsung di Kabupaten Deli Serdang di 13 TPS di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan STM Hilir dan Kecamatan Batangkuis. Di Kecamatan STM Hilir, pemungutan suara ulang digelar di Desa Tandukan Raga, yaitu TPS 5, TPS 11, dan TPS 12. Sementara di Kecamatan Batangkuis berada di Desa Batangkuis Pekan dan Desa Baru sebanyak 10 TPS. Tak ada yang berbeda dengan pemungutan suara pada 14 Februari lalu, namun pada kertas suara ada tulisan pemungutan suara ulang. Komisioner Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menyebutkan pemungutan suara ulang ini dilakukan karena surat suara di 2 kecamatan ini tertukar pada saat pelaksanaan pemilu 14 Februari lalu. Ini mengadakan PSU di Kabupaten Deli Serdang ya. Ada 13 TPS. Terdiri dari 10 TPS di Kecamatan Batangkuis ya, berada di 2 desa, Desa Batangkuis Pekan sama Desa Baru. Kemudian 3 TPS ada di Kecamatan STM Hilir, itu di Desa Tandukan Raga. Bisa dijelaskan kenapa kita melakukan PSU ini, apa aja penyebabnya? Iya, penyebabnya hanya satu ya. Yang pertama di Kecamatan Batangkuis ini tertukarnya surat suara tingkat kabupaten dari Dapil 2 ke Dapil 6. Kemudian yang di STM Hilir dari Dapil 6 ke Dapil 2. Sementara itu KPU Deli Serdang mempersiapkan logistik pemungutan suara ulang di gudang logistik di Jalan Karya Jasa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan kawalan ketat pihak kepolisian. Di tempat ini sebanyak 13 TPS di 2 kecamatan menggelar pemungutan suara ulang, yaitu di Kecamatan STM Hilir dan Kecamatan Batangkuis. Ini saya dengan jajaran melaksanakan pengecekan ke KPU Kabupaten Deli Serdang untuk kesiapan melaksanakan PSU di 13 TPS di tempat kami, di mana terdiri dari 2 kecamatan, 1 kecamatan STM Hilir, ada 3 TPS yang melaksanakan PSU, dan di Batangkuis, Kecamatan Batangkuis ada 10. Tetapi PSU-nya itu hanya surat suara DPRD Kabupaten. Hanya di STM Hilir saja yang melaksanakan PSU, seluruhnya itu pun hanya 1 TPS di TPS 5 Tandukan Raga. Jadi dalam pengecekan ini Pak, kesiapan apa saja yang sudah dan apa yang kurang masih ditunggu oleh pihak KPU sendiri? Baik, setelah kami melakukan pengecekan, memang ada beberapa surat suara DPD yang masih dalam proses pengiriman. Dan informasi pada jam saat ini sudah landing, dan sesuai aturan PKPU dia akan diantar dulu ke KPU Provinsi, baru kita lakukan pengawalan dari KPU Provinsi menuju KPU Kabupaten Deli Serdang dan dilakukan pelipatan dan persiapan untuk PSU besok pagi. Logistik yang disiapkan tak ada yang berbeda dari pemungutan suara 14 Februari lalu, kecuali pada kertas suara ada tulisan pemungutan suara ulang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.
Panti Asuhan Yayasan Al-Marhamah Medan Sunggal Kota Medan menjadi lokasi terpilih dalam program SCTV Cinta Anak Yatim 2024. Dan berikut informasi lengkapnya. Dari Panti Asuhan Al-Marhamah Kota Medan, Medan Sunggal, mengucapkan terima Tangis haru dirasakan Syahrial, pengasuh Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal, saat mendapat bantuan dari program SCTV Cinta Anak Yatim. Bantuan senilai 10 juta rupiah ini dirasa sangat berarti bagi yayasan yang ia bangun selama 8 tahun terakhir. Sebagian besar anak-anak asuh di sini kehilangan hangatnya kebersamaan bersama keluarga orang tua akibat berbagai permasalahan. Di panti asuhan ini, balita 2 tahun hingga remaja 18 tahun berbaur bersama, tumbuh ke depan menjadi anak yang mandiri. Selama berdiri sejak 8 tahun ini, Yayasan Panti Asuhan ini menyewa sebuah rumah tinggal sebagai tempat tinggal dan berteduh bagi anak yatim piatu, telantar, hingga anak yang dititipkan akibat orang tuanya terlibat masalah hukum. Yayasan menggantungkan pendapatan dari para donatur, berjualan gorengan, hingga menanam sendiri kebutuhan harian seperti sayur mayur dan palawija. Rencananya bantuan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kerusakan bangunan, uang sekolah, serta kebutuhan primer lainnya. Kami dari Panti Asuhan Al-Marhamah Kota Medan, Medan Sunggal mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih atas donasi melalui program SCTV Cinta Anak Yatim. Semoga SCTV semakin sukses dan dicintai oleh para permisanya. Amin. SCTV semua. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Mehdi Hairi, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.